Halo semua, selamat datang di channel Homike TV. Kita pernah tahu lah ya, VW Kombi atau Dakota yang legend juga pada zamannya. Mungkin VW nggak mau mobil itu punah. Ini Volkswagen ID Buzz. Jadi pada Gias 2024 kemarin, VW ngenalin mobil ini ke masyarakat Indonesia. Walau sebenarnya mereka udah lama ngenalin mobil ini ke dunia dan banyak kok importir umum yang udah jual juga sebenarnya. Dan mungkin mobil ini bakal dibeli sama orang FOMO atau pengen jadi mobil hobi aja karena entah kalau saya rasa mobil kayak gini pasarnya mulai agak kurang sih di Indonesia. Terus apa dong yang bikin mobil ini menarik? Kalau dari sisi harga, mobil ini emang mahal untuk sebuah van seukuran yang bahkan lebih kecil dari Carnival. Tapi karena dia pakai mesin listrik, 1,3 M untuk short wheelbase dan 1,495 atau 1,5 miliar untuk long wheelbase, itu murah kok untuk mobil sebesar ini dan pakai mesin listrik. Nah, dengan harga seperti itu, apa sih yang didapat? Funky juga ya mobil ini kalau dilihat. Ini maksud yang saya bilang kalau mobil ini bakal jadi mobil hobi karena emang dipakai mejeng aja tuh tetap bakal gaya banget. Apalagi warna pilihan dia yang auranya cerah semua. Kayak unit Gias ini dia pakai warna paduan putih sama oranye, atau ada lagi di sebelahnya yang hero colornya paduan putih sama hijau. Bentuk depannya aura kombi banget ya, kotak-kotak walau agak bulat dibanding kombi zaman dulu. Gak ada kap mesin tapi dia dikasih sentuhan modern kayak lampu LED strip depan belakang, dan velg yang dia pakai lucu ya, ring 21 ukuran 235 R21 yang ala mobil listrik banget sih bentuknya, tapi dikemas dengan lucu. Saya suka. Tapi ini hanya unit display yang mana aslinya cuma 19 inch yang mungkin desainnya kayak gini. Lebih realistis buat jalan di Indo yang udah kayak jerawat kan. Kaca samping ini nggak bisa dibuka ngomong-ngomong. Terus kalau kap mesin ini dibuka, kayaknya yang nutup ini mesinnya ya, karena di belakang langsung bagasi nggak ada mesin sama sekali. Beda sama Kombi atau Dakota, ID itu artinya varian listrik dari Volkswagen. Jadi ID Buzz nggak punya mesin bensin. Mesin yang ditawarin cuma mesin listrik dengan tenaga 200 HP dan 310 Nm. Dan dia penggerak belakang. Terus ada dua varian baterai, yang short wheelbase itu 82 kWh dan yang long wheelbase 91 kWh. Jadi yang long wheelbase juga lebih jauh jaraknya sampai 470 km dibanding yang short wheelbase di 430 km. Bahkan di kecepatan ngecasnya aja juga beda. Jelas yang long wheelbase lebih kenceng dari short wheelbase. Kayak di luar, dalam mobil ini juga sama aja auranya, terang semua sampai ke setir-setirnya terang semua. Tapi disclaimer dulu kalau konfigurasi jok yang versi Indonesia itu bakal ada captain seat dan ada jok lagi di belakangnya. Nah, karena basic mobil ini udah listrik, jadi dia punya deck yang rata. Mobil ini juga ada meja di tengah dan nggak tahu nanti kayak gimana bentuk captain seat dia, apa bisa dilipat rata lantai kayak gini juga apa enggak. Nah, sekarang kita pindah ke depan. Pertama kali masuk yang langsung menarik perhatian adalah tema interior yang colorful banget. Banyak nuansa terang dan perpaduan warna cerah yang bikin aura kabin jadi hangat dan adem. Desain dashboardnya juga unik, perpaduan futuristik dan retro yang pas untuk mobil ini. Tapi material di sini dominan plastik keras, meski finishingnya rapi. Ini memang konsep funky, emosional dan colorful, bukan mewah. Yang keren ada head unit floating 12 inci. Fitur di sini juga menarik, dari ngatur fitur ADAS dia, indikator charging, sampai ngatur sen mau sequential apa enggak mobil ini bisa. Apple CarPlay dan Android Auto itu standar lah, walaupun belum bisa wireless. Sebenarnya saya lebih suka dengan desain yang pernah ditampilkan di Gias kemarin, karena lebih nyatu aja dengan aura dashboardnya. Tapi ini aja udah oke banget kok. Instrumen cluster digital kecil aja, agak sayang sih terlalu kecil, ngelihatnya aja harus effort dikit. Yang ditampilin bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, dari maps, data listrik, sampai kecepatan mobil. Cuman nggak ada indikator penggunaan listrik aja yang biasanya ada di kebanyakan mobil listrik. Yang paling wow dari mobil ini nggak lain nggak bukan kabinnya yang benar-benar luas, apalagi baris keduanya. Untuk orang dengan tinggi 177 cm, legroom dan headroom ini luar biasa. Apalagi versi Indonesianya dapat captain seat. Ini jelas jadi spot ternyaman di mobil ini, walau nggak ada rear seat entertainment. Posisi mengemudi sangat commanding ya, seperti naik SUV. Saya nggak terkejut sih. Joknya elektrik dan setir bisa tilt dan teleskopik, bikin nyaman berbagai postur tubuh. Armrestnya juga pas posisinya. Konsol tengahnya unik nih, bisa diangkat buat akses ke belakang, praktis banget. Plus ada banyak storage atau space dari laci bawah dashboard sampai kompartemen rahasia pun ada.
Untuk pengaturan AC full touchscreen agak ribet sih buat nyetir, tapi tempat chargernya strategis dan mudah dijangkau. Secara keluasan kabin, ID Bus ini bisa dibilang capable banget buat camping. Jok tengah bisa dilipat hampir rata, ada colokan listrik, dan ruangannya cukup buat tidur 2 orang. Perfect banget buat road trip. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti bahan joknya yang cuman fabric, ya emang gampang kotor buat keluarga dan anak kecil. Cuman jok fabric ini lebih memancarkan nuansa homey yang emang jadi tema mobil ini. Pengaturan AC lewat touchscreen juga bikin layar cepat banget fingerprint magnet. Itu agak PR sih. Jadi menurut saya ini adalah salah satu interior yang paling fun dan fungsional. Desain unik, kabin super luas, dan fitur-fitur yang funky untuk sebuah MPV. Jadi, VW ID Bus punya sejumlah fitur yang gak kelihatan tapi ada kalau kita cari tahu. Pertama, yang bikin ID Bus istimewa adalah fitur ADAS-nya yang lengkap. Ada Adaptive Cruise Control yang bisa atur jarak aman secara otomatis. Cocok dengan konsep mobil ini yang dipakai buat road trip jalan jauh. Gak cuman itu, keyless entry dan pintu tengah yang bisa dibuka pakai tombol dikunci bikin akses masuk super praktis. Apalagi kalau lagi bawa barang banyak. Bagasinya juga elektrik. Joknya juga ada pemanas dan pendinginnya, plus AC dilengkapi dengan ionizer khusus biar udara dalam kabin selalu steril. Soal ngisi daya, ID Bus punya maksimal tangkapan daya sampai 170 kW. Artinya dari 0 sampai 80% kurang lebih cuma butuh 40 menit. Secepat ngopi nyantai di rest area sambil sholat lah. Buat Anda yang suka kustomisasi, ada shortcut fitur yang bisa diatur sendiri di layar sentuh. Apple CarPlay, Android Auto, jelas ada. Jadi nggak perlu pusing buka Maps atau ganti lagu. Satu lagi, untuk versi Indonesia, selain dapat panoramic roof yang by the way cara buka tutupnya model blurry gini, unik banget. Dia juga dapat AC secara triple zone yang bisa diatur dari belakang sini. Jadi lebih cocok dengan pasar Indonesia yang suka sunroof dan emang cuaca di sini lebih sering panas sih. Overall, ID Bus ini bukan cuma eye-catching, tapi juga sebuah paket dengan teknologi yang bikin berkendara makin menyenangkan dan funky dari sebuah mobil. Dengan perpaduan desain retro modern yang ikonik, interior fleksibel dan luas, hingga performa ramah lingkungan dengan jarak tempuh hingga 470 km, ID Bus membawa pengalaman berkala yang berbeda. Dengan teknologi canggih seperti travel assist juga, yang bikin setiap road trip Anda pasti selalu berwarna. Sebagai bagian dari komitmen VW menuju netral karbon di 2050, ID Bus adalah bukti bahwa mobilitas berkelanjutan bisa stylish dan fungsional. Kesimpulannya, VW ID Bus bukan hanya mobil listrik, ia adalah simbol funky sebuah mobil yang bikin kita bernostalgia dengan VW Kombi atau Dakota. Cocok untuk jadi mobil hobi atau dipakai camping. Jadi begitulah kesimpulan kami akan Volkswagen ID Bus. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif, share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini, subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda pun dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga semua media sosial dari Homiki TV dan terima kasih telah menonton.